supaya dalam masa Paskah ini seperti yang diperintahkan oleh gereja, saudara-saudari dapat menyambut roti kehidupan, dapat menyambut tubuh Tuhan sendiri sebagai makanan yang sangat penting untuk kehidupan rohani, untuk kehidupan jiwa. Kita hidup dari tubuh Tuhan. Antifon pembuka. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari tiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa, dan Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah Bapa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan setiap kali memberikan makanan untuk kehidupan kita. Dan makanan rohani bagi kita adalah sabda dan tubuhnya dalam Ekaristi. Maka mari kita persiapkan perayaan Ekaristi ini dengan lebih dahulu memohon kerahiman Allah, agar di dalam Ekaristi ini kita sungguh-sungguh mampu untuk menyambut sumber kehidupan dalam Ekaristi, di mana kita mendengarkan, merenungkan, dan memaknai sabda dan tubuhnya sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, lindungilah umat-Mu yang telah Kau tebus dengan kurban salib putra-Mu itu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitan-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika
Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agung dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun
masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang makanan selalu menarik. Menarik karena makanan itu soal pertumbuhan dan soal kelangsungan kehidupan. Begitu menariknya saudara, sehingga Yesus pun mengajak kita untuk berbicara tentang makanan lewat Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 69. Satu bab panjang dalam Injil Yohanes bab 6 yang dibacakan mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu minggu depan. Berarti selama 8 hari berturut-turut Yesus mengajak kita untuk memaknai tentang makanan. Dan perikop Injil hari ini ayat 1 sampai dengan 15 merupakan pengantar dari percakapan panjang tentang makanan atau tentang roti atau tentang roti kehidupan. Dan roti kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus, makanan yang ditawarkan oleh Yesus dalam pemahaman dan keyakinan iman Katolik adalah soal tubuh Tuhan yang disambut dalam perayaan Ekaristi. Dan lewat pengantar ini Yesus mau mengajak kita supaya kita dengan merenungkan tentang makanan, tentang roti kehidupan, akhirnya kita rindu untuk menyambut roti kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus, yang tidak lain adalah
tubuhnya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam 5 perintah gereja, perintah yang kelima berbunyi, sambutlah tubuh Tuhan dalam masa Paskah. Oleh karena itu pada pagi ini, dalam masa Paskah ini, saya menghimbau saudara-saudari umat di Paroki Meruya untuk sungguh-sungguh merindukan, menyambut tubuh Tuhan, terutama bagi Anda yang merayakan Ekaristi secara online pada hari Minggu. Usahakan sedemikian rupa supaya dalam masa Paskah ini, seperti yang diperintahkan oleh gereja, saudara-saudari dapat menyambut makanan, dapat menyambut roti kehidupan, dapat menyambut tubuh Tuhan sendiri sebagai makanan yang sangat penting untuk kehidupan rohani, untuk kehidupan jiwa. Kita hidup dari tubuh Tuhan, kita hidup dari roti kehidupan, kita hidup dari Ekaristi. Amin. Antifon komuni, Kristus Tuhan kita telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam perjamuan Ekaristi, Engkau telah mengenyangkan dan memberikan pertumbuhan bagi jiwa kami. Semoga dengan semakin memahami pesan cinta kasih-Mu yang disampaikan lewat mukjizat penggandaan roti, membuat kami semakin rindu menyatu dengan tubuh-Mu yang kami sambut dalam Ekaristi. Kami mohon dengan pengantaran Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, segenap anggota keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat ini maka perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus.